Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai sobat literasi, berjumpa kembali dengan saya Akila, kelas 5 SDN Talaga, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Peserta tantangan literasi numerisasi jenjang SD 2026 Laksamdes. Di bulan Maret ini kami dapat tantangan untuk mempelajari materi presentase, dan sekarang saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai materi tersebut dengan menggunakan LKPD yang telah disediakan oleh tim literasi. So, time! Topiknya, mengenal persentase dan berburu diskon. Tujuan pembelajarannya, memahami konsep persen sebagai perseratus, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, menghitung nilai potong, harga, atau diskon dalam situasi belanja. Konsep kilatnya. Persen artinya per 100. Jika kita melihat tulisan 25%, itu artinya 25 per 100. Rumus sederhananya, mengubah ke persen. Pecahan kali 100%. Mencari nilai persen, persentase per 100 dikali jumlah total. Aktivitas 1. Mewarnai pecahan bulat sebuah petak 100 atau 10 dikali 10. Warna merah untuk 20 petak, warna biru untuk 35 petak, dan warna kuning untuk 35 petak. Maaf, salah, kuningnya 15 petak. Kita tulis warna merah untuk 20 petak, kita coret ini dan ini, jadi 20 kali 1, jadi 20%. Sekarang kita lanjut ke warna biru. Untuk warna biru ada 35 petak. 35 per 100 dikali 100. Kita coret ini dan ini, jadi 35 dikali 1 jadi 35%. Dan yang ketiga ada warna kuning untuk 15 petak. Kita coret ini dan ini, 15 kali 1 jadi 15%. Pertanyaannya, berapa persen petak yang berwarna merah? Jawabannya adalah 20%. Dan yang kedua, berapa persen petak yang berwarna biru? Jawabannya 35%. Dan yang ketiga, berapa persen petak yang tidak diwarnai? Untuk mencari tahu jawabannya, kita jumlahkan ini dan ini dan ini. 20% untuk warna merah, 35 untuk warna biru, dan 15 untuk warna kuning. Jadi kita jumlahkan. Jadi totalnya 70. Dan untuk mencari tahu jawaban selanjutnya, kita 100 dikurangi 70 sama dengan 30. Jadi jawaban berapa persen petak yang tidak diwarnainya adalah 30%. Sekarang kita lanjut ke aktivitas 2. Jadi manajer toko. Bayangkan kamu adalah manajer toko sepatu. Kamu ingin memberikan diskon untuk pelanggan. Hitunglah harga akhir setelah dipotong diskon. Yang pertama ada sepatu. Untuk harganya ada 200.000. Dan diskonnya 10%. Yang kedua ada tas. Harganya 150.000.
Dan diskonnya 20%. Yang ketiga, ada topi. Harganya 80.000 dan diskonnya 50%. Mari kita jawab pertanyaannya. Untuk sepatu diskonnya 10% dari 200.000. 10 per 100 dikali 200.000. Jadi totalnya kita coret ini dan ini jadi 20.000. Yang kedua, jadi berarti potongan harganya adalah 20.000. Lanjut kita ke harga akhirnya. 200.000 dikurangi 20.000 sama dengan 180.000. Untuk yang kedua, ada tas. Diskonnya 20%, jadi 20 per 100 dikali 150.000. Kita coret ini dan ini. Jadi 30. Untuk potongan harganya ada 30.000. Dan untuk mencari harga akhirnya 150.000 dikurangi 30.000. Jadi totalnya 120.000. Kita tulis di sini. Dan yang ketiga, karena tidak mau jadi di sini. Harga topinya 80.000, dipotong diskon 50%. Jadi 50 per 100 dikali 80.000. Kita coret ini dan ini. Jadi 40. Dan untuk potongan harganya 40.000. Dan untuk mencari tahu harga akhirnya 80.000 dikurangi 40.000. Tantangan berpikir. Budi ingin membeli buku seharga 50.000. Toko A memberikan diskon 25%, sedangkan toko B memberikan potongan langsung senilai 10.000. Menurutmu, toko mana yang memberikan harga lebih murah? Jelaskan alasannya. Harga bukunya 50.000. Toko A memberikan diskon 25%. Jadi 25 per 100 kali 50.000. Jawabannya 12.500. Jadi harga yang harus dibayarnya 50.000
dikurangi 12.500. Jawabannya 37.500. Sedangkan toko B memberikan potongan langsung senilai 10.000. Jadi 50.000 dikurangi 10.000. Jadi 40.000. Kesimpulannya, toko A lebih murah karena harga yang harus dibayar adalah 37.500. Sedangkan di toko B, harga yang harus dibayarnya adalah 40.000. Selisih harganya 40.000 dikurangi 37.500. Jadi selisih harganya adalah 2.500. Jadi Budi sebaiknya membeli buku di toko A karena lebih hemat 2.500. Hal yang paling sulit saat menghitung persen tadi yaitu ketelitian dalam mengoperasikan baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Satu tempat di dunia nyata selain toko baju di mana saya sering melihat lambang persen di bank. Lambang persen digunakan untuk menunjukkan bunga tabungan atau bunga pinjaman. Contohnya, bunga tabungan 3% per tahun, bunga pinjaman 10% per tahun. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.